kena banget sindrom second lead, dan gara-gara itu drama ini menurut aku tuh rasanya jadi nyesek banget. Masuk, duduk, dan jangan lupa bawa cemilan. Ini dia review drakor Funny, karena nggak ada yang lebih setia dari drakor dan penontonnya. Apa sih second lead syndrome? Nonton drama mah ya udah ditonton aja, nggak usah terlalu dibawa ke hati. Tapi ya gimana ya guys, kalau karakternya tuh seberkesan itu, terus kita disuruh nggak baper, susah beb, susah. Kalau ngomongin second lead syndrome, aku tuh selalu keinget drama ini ya, Startup. Startup ini tayang di tahun 2020, tapi vibes-nya masih kerasa fresh banget sampai sekarang. Ceritanya tentang anak-anak muda yang lagi ngejar mimpi di dunia startup alias dunia bisnis teknologi. Tapi jangan kira ini cuman soal kerjaan doang ya. Ada bumbu-bumbu romansa, persaingan, drama keluarga, sampai perjuangan hidup juga. Dulu waktu drama Startup ini tayang, rame banget sama yang namanya tim Dosan dan tim Han Ji Pyong. Dan jujur aja nih, dari dulu sampai sekarang aku tuh masih ada di timnya Han Ji Pyong garis keras. Tapi tahu nggak, yang paling nyesek dari alur Startup ini tuh apa? Sepanjang 16 episode, nggak ada yang bener-bener tahu perjuangan hidupnya Han Ji Pyong, struggle-nya dia, masa lalunya, gimana kerasnya hidup tanpa keluarga. Nggak ada yang tahu itu semua kecuali satu orang, Halmyeoni, dan penonton pastinya ya. Sedangkan Nam Dosan, dia pikir Ji Pyong ini hidupnya enak, kaya, dan ngebandingin dirinya terus sama dia. Dalmi juga nggak pernah tahu alasan yang sebenarnya Han Ji Pyong ini kenapa ngebohong dulu. Dia nggak tahu gimana pertemuan pertama Han Ji Pyong sama Halmyeoni. Dia juga nggak pernah tahu siapa sebenarnya Han Ji Pyong itu. Lucunya, banyak dari kita yang ngerasa relate sama Nam Dosan, katanya karena dia ini insecure, nggak pede, pingin ngebuktiin dirinya sendiri. Tapi gimana dengan Han Ji Pyong nih? Dia juga manusia loh. Dia juga punya luka, punya rasa takut, dan berjuang sendiri dari nol. Bedanya, dia nutupin semua itu pakai logika dan diam-diam care. Dia tuh nggak minta dikasihanin, dia kerja keras, mandiri, dan nggak pernah ngeluh. Tapi ya itu dia, justru karena terlalu kuat, dia jadi nggak kelihatan butuh dukungan. Dan sedihnya, nggak ada yang bener-bener ngerti sama dia. Banyak yang bilang Nam Dosan tuh relate banget kayak kita yang masih berjuang. Tapi kenapa kita lupa kalau Han Ji Pyong ini juga berjuang? Dia nggak lahir dari keluarga kaya, dia juga survive sendirian dari kecil. Dan dia juga jatuh cinta tapi harus ngalah. Dan iya, walaupun aku juga agak gemes dikit sih gitu, dia dikasih waktu 3 tahun tapi nggak ngapa-ngapain ya. Tapi tetap aja Han Ji Pyong ini jadi salah satu second lead yang paling berkesan buat aku, yang diam-diam ngajarin kita soal ketulusan, kesepian, dan rasa sayang yang nggak harus selalu dimiliki. Jadi ya, kalau kalian juga pernah ngerasain second lead syndrome, tenang, kalian nggak sendirian. Di dunia nyata pun kadang kita juga ngerasa kayak Han Ji Pyong ya, nahan banyak hal, nggak dimengerti, tapi tetap berusaha jadi versi terbaik diri kita, ya kan?